Hai guys, apa kabar kalian? Ternyata berharapnya sih kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Setelah kemarin seharian hujan ya, di beberapa daerah ada yang hujan seharian juga yang akhirnya menyebabkan banjir. Nah, salah satunya di Jakarta Selatan, tembok Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 19 Pondok Labu Cilandak ini roboh pada saat hujan deras. Insiden tembok roboh di MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan di hari Kamis kemarin ini juga menyebabkan 3 orang siswa meninggal dunia. Jadi ketika itu pas hujannya cukup besar, sekolahnya ini diterjang banjir guys ya. Dan ada beberapa siswa juga yang lagi bermain begitu, mandi hujan lah gitu ya. Terus ya tiba-tiba temboknya ini roboh, diduga karena tidak mampu menahan luapan air. Karena memang di saat itu juga sekolahnya banjir juga guys. Dan setelah insiden ini terjadi, MTSN 19 Pondok Labu memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ ini merupakan pendekatan darurat untuk menyelesaikan persoalan kegiatan belajar mengajar di MTSN 19 Jakarta ya. Dan pastinya turut berduka cita juga untuk 3 korbannya ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan serta keikhlasan ya. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk pihak-pihak terkait, pihak dari sekolah juga ya. Pentingnya untuk terus mengecek kondisi bangunan sekolah. Apalagi kalau misalkan sekolahnya ini sering dilanda banjir ya. Kalau Jakarta ini kan istilahnya banjir tahunannya selalu ada. Udah kalau mulai masuk musim hujan pasti banjir. Dan ini tentunya akan mempengaruhi pondasi bangunan. Semakin sering kena hujan, otomatis juga akan semakin kurang kokoh bangunannya. Nah, inilah perlu sekali untuk adanya pemeriksaan berkala supaya hal-hal seperti ini tidak kembali terjadi ya. Oke, hati-hati untuk kalian semua pastinya juga rock lovers ya, di musim hujan kayak gini juga kurang-kurangnya untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau memang itu sangat diperlukan, mendesak karena kerjaan ya it's okay, tapi kalian tetap juga mesti hati-hati dan jangan lupa berdoa ketika kamu keluar dari rumah kamu ya guys. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, mulai dari petinggi PT Liga Indonesia Baru hingga anggota kepolisian. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Mapolres Malang pada hari Kamis malam. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Ia dijadikan tersangka karena menunjuk Stadion Kanjuruhan sebagai lokasi pertandingan, padahal belum memenuhi syarat layak fungsi berdasarkan hasil verifikasi di tahun 2020. Lalu ada Ketua Panpelaga Arema FC Abdul Haris ditetapkan tersangka karena tidak membuat dokumen keselamatan dan ia juga mengabaikan permintaan pihak keamanan. Lalu dia juga jual tiket lebih dari kapasitas stadion, yakni 24.000 padahal kapasitasnya 38.000. Kemudian ada Suko Sutrisno selaku security steward. Dia menjadi tersangka karena dia memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang, padahal steward harus menjaga pintu. Akibatnya pintu jadi tidak terbuka optimal saat massa ingin keluar. Lalu selanjutnya ada Kompol Wahyu Setio Pranoto selaku Kabak Ops Polres Malang. Ia tersangka karena tahu ada aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Tetapi yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang personel memakai gas air mata. Dan selanjutnya ada AKP Hasdarman selaku Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur. Dialah yang memerintahkan personel lainnya untuk menembakkan gas air mata. Lalu ada AKP Bambang Sidik Ahmadi selaku Kasat Samapta Polres Malang. Ia juga memerintahkan personel untuk menembakkan gas air mata. Dan memang tragedi Kanjuruhan ini banyak yang salah sebenarnya, hanya satu aja, tetapi juga kesalahan ini banyak faktornya begitu ya. Semoga aja dengan ditetapkan tersangka ini hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Wah, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kabarnya akan menghapus hukuman pidana terkait dengan pemilikan dan penggunaan ganja. Keputusan Biden ini termasuk mengampuni para warga Amerika Serikat yang didakwa atau menjalani proses hukum karena kedapatan memiliki dan menggunakan ganja. Kebijakan diambil Biden sebagai bagian dari legalisasi ganja
yang akan direncanakan oleh Amerika Serikat nih. Menurutnya, ribuan warga Amerika Serikat yang didakwa atas hukuman kepemilikan marijuana ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, rumah, dan kesempatan belajar. Jadi ya, Biden menghimbau nih seluruh gubernur wilayah untuk mengampuni pelanggaran marijuana yang sederhana. Ia juga meminta Jaksa Agung dan pihak berwenang lain untuk mengecek kembali klarifikasi marijuana di bawah undang-undang. Rupa-rupanya sepertinya Amerika Serikat bakal legalkan ganja nih guys. Dari Amerika Serikat kita beralih ke Thailand. Jumlah korban meninggal akibat aksi penembakan brutal di tempat penitipan anak di Thailand yang terjadi di hari Kamis kemarin bertambah menjadi 36 orang. Pihak berwenang setempat mengatakan dari 36 korban ini 24 diantaranya adalah anak-anak. Pejabat distrik Cidapah mengatakan penembakan bermula ketika seorang pria tak dikenal mendatangi tempat penitipan anak tersebut di jam makan siang, dan sekitar 30 anak itu ada di tempat penitipan tersebut saat pria itu datang. Lalu pelaku pertama kali menembak 4 atau 5 staf, termasuk seorang guru yang sedang hamil 8 bulan. Beberapa saat setelah penyerangan terjadi, pihak berwenang segera memburu pelaku. Biro Investigasi Pusat Thailand menyatakan berdasar hasil perburuan diketahui pelaku penembakan adalah Panya Kamrap, seorang mantan polisi berusia 34 tahun. Dan menurut kepolisian kerajaan Thailand, pelaku ini diskors dari tugas polisi awal tahun ini terkait dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Jahat banget sih. Dan yang lebih gilanya lagi nih Rock Lovers, di antara korban penembakan yang dia lakukan, di sana terdapat istri dan anak tiri Kamrap. Anak tirinya yang baru berusia 2 tahun ini terdaftar di kamar bayi yang dia serang. Bener-bener ya, ini sih udah kayaknya nggak tahu deh Rock Lovers ya, dia tuh melakukan hal ini tuh dalam keadaan sadar atau nggak sadar, karena kan dia diskors dari tugas polisi itu karena tuduhan kepemilikan narkoba. Entah ya sadar atau nggak sadarnya, mungkin karena menggunakan narkoba, kita nggak tahu nih Rock Lovers, karena sampai sekarang juga terus masih dilakukan penyidikan juga nih ya. Dan ya itu serem banget, kejadiannya serem banget di Thailand ya, dan bisa dibilang ini menjadi salah satu kasus terparah di Thailand, kasus penembakan terparah di Thailand karena menewaskan banyak anak-anak di sana. Dan ya semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini Rock Lovers ya. Dan memang sebenarnya kepemilikan senjata ini harus dijaga ketat. Untung aja sih kalau untuk Indonesia kepemilikan senjata itu masih ilegal ya. Dan lagi-lagi turut berduka cita untuk seluruh korban atas insiden penembakan brutal di Thailand. Kabar ekonomi, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia menjadi 130,8 miliar USD pada akhir September 2022. Cadangan devisa ini turun jika dibandingkan dengan posisi di bulan akhir Agustus 2022 yang sebesar 132,2 miliar USD. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, penurunan posisi cadangan devisa di bulan September ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. BI menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ya, semoga aja ya Rock Lovers, perekonomian Indonesia nih bisa baik-baik saja. Walaupun ya kita merasakan inflasi ini guys, ya suku bunga naik. Tapi ya kita tetap syukuri aja Rock Lovers kalau Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya yang sudah mulai merasakan sulitnya perekonomian. Ya memang sih ya, walaupun Rata bilang kayak gini, pasti di luar sana juga bilangnya sulit tahu, kamu pikir nggak sulit? Sulit juga gitu ya. Tapi pasti masih ada hal yang masih kita bisa syukuri gitu ya, kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bang Iwan Fals merilis karya musik terbaru melalui akun YouTube channelnya bertajuk Kanjuruhan.
Lagu ini dibuat oleh Iwan Fals untuk jatuhnya ratusan korban jiwa di Stadion Kanjuruhan di hari Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Dalam video tersebut, Iwan Fals ini terdengar merangkum kejadian naas ini lewat lirik dan petikan gitar akustik yang indah. Beliau bahkan berharap tragedi tersebut tidak terulang lagi di lain waktu ya. Dan di akhir lagunya, Iwan Fals tampak menyayangkan tragedi ini harus terjadi, apalagi ratusan nyawa melayang akibat terinjak kaki saudara sendiri di dalam ruangan yang terkunci. Gak lupa Bang Iwan mengucapkan doa untuk para korban tragedi tersebut dan juga berharap agar jalan menuju Sang Pencipta terbuka lebar. Sedih banget Rock Lover. Sudah pasti ya, lagunya pasti mengandung air mata, sudah pasti. Dan emang keren banget sih Bang Iwan nih, selalu inilah yang namanya musisi sejati. Hanya dari tulisan saja bisa dijadikan sebuah karya, menjadi sebuah lagu, dan pastinya sukses terus ya buat Bang Iwan Fals. Oke, itu dia Rock Lovers rangkaian informasi di hari ini, dan lebih banyaknya sih kabarnya kayaknya kabar duka semua ya. Mulai dari kabar duka di MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, hingga juga korban penembakan brutal di Thailand ya. Pastinya seluruh korban ini diberikan ketenangan ya Rock Lovers, keluarga juga diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini ya. Oke, dan waktunya saya Rata pamit undur diri ya. Tetap jaga kesehatan kalian semua, jaga prokesnya juga. Saya Rata pamit undur diri. Tetap tebarkan cinta, kasih, dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you. Bye-bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.